Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumanto. Nomor induk mahasiswa 2202010100260 dari PJJ Manajemen Unsia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai tinjauan pustaka atau ulasan. Yang pertama introduction, yang kedua tinjauan pustaka buku instalasi listrik industri, di mana ini berkaitan dengan bidang saya yaitu elektrikal, dan yang ketiga tinjauan pustaka artikel ilmiah peran manajemen pendidikan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan penguatan UMKM. Baik, yang pertama tinjauan pustaka buku instalasi listrik industri, di mana buku tersebut ditulis oleh Djoko Larasbodio Taruno, Samtina Alexandria Jayawardana dengan jumlah halaman 271, penerbit UNY Press pada tahun 2019. Ulasan mengenai buku instalasi listrik industri, di mana buku instalasi listrik industri dengan penulis Djoko Larasbodio Taruno dan kawan-kawan sangat membantu bagi pembaca sebagai landasan teori lanjutan yang akan maupun telah menekuni kelistrikan di dunia industri. Materi dalam buku tersebut terdapat teori dan contoh penerapan yang relevan sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Terdapat 10 bab dalam pembahasan buku tersebut, diawali dengan peta konsep instalasi listrik industri, bahaya kelistrikan, gangguan listrik, dan keselamatan kerja. Pemanfaatan listrik di Indonesia mengalami peningkatan kapasitas tahunan akibat pertumbuhan kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri. Upaya edukasi penting untuk menghindari bahaya primer dan sekunder serta gangguan listrik internal dan eksternal. Penerapan protokol keselamatan dan kesehatan kerja dalam kelistrikan dibahas dalam bab dalam buku tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai material dan perlengkapan instalasi listrik industri yang meliputi voltmeter, ampermeter, Cosby-meter, kWh meter, frekuensi meter, magnetic kontaktor, time delay relay, power factor regulator, programmable logic control, automatic main failure, di mana pembahasan yang menarik dan perlu diketahui karena dalam dunia industri pasti digunakan alat-alat ataupun piranti tersebut, khususnya dalam sistem utility ataupun powerhouse dalam suatu industri. Materi penghantar listrik membahas mengenai pengertian penghantar listrik, analisa kebutuhan listrik, dan lebih mendalam mengenai kabel sebagai penghantar listrik. Selanjutnya, dalam bab pemutus daya dan pengaman, membahas mengenai konsep dasar, jenis dan karakteristik pengaman, perhitungan rating pengaman, di mana hal ini penting dalam rangkaian listrik.
diterapkan di dunia industri, di mana dalam dunia industri tentunya cenderung lebih rumit, sehingga perlu untuk dilakukan pengamanan secara sistematis dan benar tentunya. Selanjutnya dalam bab instalasi penerangan listrik membahas dari jenis-jenis pengaman dan perencanaan penentuan titik lampu, di mana lampu penerangan dalam industri menjadi faktor pendukung yang penting dalam keberlangsungan proses produksi. Penentuan titik lampu dan sistem pengaman yang mengacu pada standar yang berlaku demi keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu pula dengan instalasi tenaga listrik yang mengatur ke rangkaian beban listrik. Dipelajari dengan jelas sehingga memudahkan penelusuran dan penyelesaiannya jika terjadi permasalahan kelistrikan. Keberlangsungan industri dengan menggunakan rangkaian listrik perlu dilakukan pengawasan secara berkala. Tentunya setelah instalasi rangkaian listrik perlu dilakukan testing dan commissioning untuk memastikan rangkaian listrik yang telah terinstal sesuai dengan standar dan teruji kehandalannya di masa yang akan mendatang untuk dioperasikan. Materi tersebut juga dipelajari dalam buku ini, mulai dari pengertian, jenis, tujuan, acuan, prosedur dalam testing dan commissioning. Diakhiri dengan bab perbaikan faktor daya dalam buku tersebut, di mana perbaikan faktor daya dalam kelistrikan menjadi hal yang penting. Pembahasannya meliputi konsep dasar hingga penentuan kapasitor sebagai perbaikan faktor daya. Buku tentang kelistrikan yang komprehensif dan harus dibaca tentunya dan menambah pengetahuan. Adapun kelebihan dan kekurangan buku instalasi listrik industri menurut sudut pandang saya sebagai pembaca, kelebihan penyusunan materi yang detail dilengkapi dengan gambar dan visualisasi pada setiap peralatan atau subjek sehingga pembaca dapat melihat secara langsung, tidak perlu berandai-andai. Adapun kekurangannya, perlunya landasan teori yang disesuaikan dengan standar kelistrikan Indonesia yang relevan yang terkini tentunya, yaitu WIL 2000. Selanjutnya tinjauan artikel ilmiah dengan judul Peran Manajemen Pendidikan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Artikel ilmiah tersebut ditulis oleh Fahri Widana, penerbit UNJ pada tahun 2017. Adapun tujuan pustaka ataupun ulasan yang dapat disampaikan mengenai peran manajemen pendidikan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah adalah bahwa
bahwasanya pendidikan memiliki peranan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pertumbuhan negara. Peningkatan sumber daya manusia menjadi penting untuk meningkatkan keunggulan kompetitif negara, sehingga pendidikan perguruan tinggi memiliki peran tidak hanya menghasilkan lulusan yang hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, tetapi juga harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan lebih. Masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih mudah dalam melakukan inovasi dalam teknologi, merubah paradigma lulusan perguruan tinggi dari job seeker menjadi job creator. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penguatan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menopang perekonomian bangsa. Selanjutnya, persiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Setiap negara harus mampu dan siap bersaing dalam arena pemasaran global. Tidak ada lagi sekat pembatas antar negara di kawasan ASEAN. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat dalam sektor pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Dapat dikatakan bahwasanya pendidikan tidak hanya sebatas ritual transfer pengetahuan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa, akan tetapi guru harus dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dalam membangun kerangka pengetahuan yang utuh dari hasil pengalaman siswa, sehingga melahirkan makna yang lebih dalam belajar. Kurikulum dalam pendidikan formal harus dirancang agar tidak hanya melahirkan lulusan yang memiliki kesiapan kerja pada bursa tenaga kerja, melainkan juga mengupayakan terbentuknya lulusan yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Pendidikan non-formal diharapkan dapat memberikan pengetahuan melalui seminar, workshop, dan kursus singkat. Sebagai fungsi investasi, pendidikan memberikan sumbangan dalam peningkatan kualitas hidup, kualitas manusia, dan pendapatan nasional. Semakin banyak berwirausaha di Indonesia akan memberikan kemakmuran bagi negaranya. Besarnya usaha yang didirikan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang vital dalam pembangunan dan pertumbuhan negara. UMKM menjadi tulang punggung bagi setiap negara, baik negara maju maupun berkembang. Untuk berwirausaha perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan ataupun kelebihan dan kekurangan dari artikel ilmiah yang dibaca. Kelebihannya adalah tentunya menjadi material yang bermanfaat, menggugah dan memotivasi kita sebagai pembaca untuk terus menambah ilmu pengetahuan dan wawasan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Sedangkan kekurangannya dari sudut pandang saya sebagai pembaca, perlu menampilkan data-data relevan sehingga semakin meyakinkan pembaca, khususnya pengambil kebijakan, untuk dapat berpartisipasi
demi kemakmuran dan kejayaan bangsa Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.